Sebelum melakukan simulasi WMS, kita memerlukan K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja. Di dalam K3 terdapat APD. APD adalah alat pelindung diri yang berfungsi untuk melindungi diri dari risiko kecelakaan atau cedera saat bekerja. Jika APD tidak digunakan, dapat terjadi berbagai resiko seperti cedera kepala, mata, tangan, dan kaki, hingga kecelakaan kerja yang lebih serius. Beberapa contoh APD yang digunakan, yang pertama ada safety helmet untuk melindungi kepala dari benturan atau benda yang terjatuh. Safety vest berfungsi untuk meningkatkan visibilitas para pekerja di area kerja. Risiko yang dapat terjadi jika tidak menggunakan safety vest adalah dapat tertabrak dengan kendaraan operasional seperti forklift. Kacamata safety. Kacamata safety digunakan untuk melindungi mata dari debu atau serpihan kaca. Jika tidak digunakan, mata berisiko terkena cedera atau iritasi saat bekerja. Jadi ini adalah safety glove yang berfungsi untuk melindungi tangan dari cedera saat bekerja, seperti goresan benda tajam, dan juga resikonya yaitu seperti ini, dan ini. Safety shoes berfungsi untuk melindungi kaki dari kecelakaan kerja seperti tertiban benda berat jatuh saat bekerja di gudang. Risikonya seperti ini, dan ini. Sekarang, kita akan melihat bagaimana proses barang masuk di warehouse dilakukan. Setiap barang yang datang harus melewati beberapa tahapan agar data dan stok tetap akurat. Proses dimulai saat supplier mengirim barang ke gudang. Barang diturunkan dari kendaraan dan diserahkan kepada tim penerimaan bersama dokumen surat jalan sebagai bukti pengiriman. Lalu surat jalan tersebut diberikan kepada admin untuk dibuat lokasinya. Pihak locating mengambil barang sesuai dengan surat jalan yang sudah disediakan oleh checker. Lalu locator berjalan ke arah rak dengan membawa troli. Locator kembali memeriksa surat jalan untuk memastikan. Locator mengambil barang dari troli lalu scan barcode untuk mengetahui kode lokasi. Setelah itu, locator meletakkan barang di rak sesuai kode. Setelah semua barang masuk di rak, locator wajib meng-scan QR yang ada di rak sebagai tanda bahwa barang sudah masuk. Proses labeling dalam receiving warehouse. Sebelum barang diberi label, admin mencetak barcode sesuai dengan data barang yang telah diinput ke sistem. Kemudian, bagian labeling memasukkan barang dan barcode sesuai dengan identitasnya. Setelah barang dikemas dan diberi label, barang disusun kembali kepada tempatnya. Picker membawa troli untuk mulai mengecek lokasi sesuai picking list. Lalu, picker mulai mencari barang sesuai lokasi.
Kemudian, picker mengambil barang sesuai lokasi dan jumlahnya. Setelah mengambil barang, petugas picker tidak lupa untuk scan kode di rak dan mengisi Google Form dari QR rak tersebut. Pada tahap ini, checker melakukan pemeriksaan dan pencocokan data barang dengan surat packing list. Setelah itu, petugas merakit kardus sebagai kemasan produk untuk memastikan barang terlindungi dengan baik sebelum dikemas dan dikirim. Selanjutnya, petugas checker memeriksa kesesuaian jumlah, jenis, dan kondisi barang dengan data yang tercantum pada dokumen maupun sistem. Setelah dicek, barang dikemas dengan rapi agar tetap aman hingga sampai ke tujuan. Lalu barang ditimbang untuk memperoleh data berat yang akurat. Selanjutnya, data cash label diinput dari sistem warehouse management system agar informasi barang dapat tercatat dengan tepat. Lalu checker mencetak cash label. Setelah barang dikemas, petugas menempelkan barcode cash label pada kemasan. Label ini berfungsi sebagai identitas barang yang berisi informasi penting untuk memudahkan proses pelacakan dan pengelolaan di dalam sistem WMS. Selanjutnya, surat packing list diletakkan di atas kemasan sebagai panduan pengambilan dan pengecekan barang sesuai pesanan yang akan diproses. Selanjutnya, barang ditempatkan di atas palet.